Pak Anies tuh tidak punya partai. Oke. Jadi suara dukungan dia tuh hanya dari si kelompok anak abah itu aja. Walaupun masih lama nih ya pencalonan, threshold-nya juga udah kita tahu semua orang bakalan bisa Ya pada pulang lah. mencalonkan diri. Artinya apa harus dari sekarang juga nih? Pak Ganjar itu nggak mungkin stealing the spotlight karena dia itu punya Partai. PDIP. Yeay, kembali lagi ketemu sama gue Trias dan Kang Motu. Halo Tria. Bahas kreatif lagi, bahas politik lagi dikit boleh lah Kang? Boleh dong, kreatif Asik. dan politik atau politik yang kreatif gitu ya. Heeh. Ya. Nah Kang, yang baru banget nih, Mm-mm. ulang tahun Pak Prabowo. Semua orang ngucapin ulang tahun Kang, selamat ulang tahun. Ya. Tapi yang paling jadi center of semuanya Attention, adalah ucapan dari Anies Baswedan dan juga Pak Joko Widodo gitu kan. Oh, ya, Nah, ya. pertanyaannya nih Kang, apa sih yang sedang dilakukan Pak Anies ini? Apakah sebuah branding, rekonsiliasi, atau seperti apa nih? Kalau Kang Oh, Moto melihatnya nih. menurut penerawangan saya, wah ini jadi klinik ya. Mungkin ya. Kita harus lihat yang namanya bahwa Pak Anies itu sudah bukan levelnya kepala daerah atau calon kepala daerah, tapi dia ini sudah calon presiden. Yeah. Jadi udah lain ya. Jadi skalanya dia itu sebetulnya dari yang daerah sudah nasional. Oke. Tantangan dari nasional itu sudah tidak sama dengan tantangan menjaga atensi daerah tuh beda lah. Atensi daerah itu tuh kita ngomong daerah juga udah dapat kok gitu. Ngomong pakai bahasa lokal ya. Tapi kalau atensi nasional ini levelnya memang harus se-Indonesia. Gempa Lirboyo, set ambil. Korban ojol, demo, set itu kan nasional semua. Jadi peristiwa lokal tapi boomnya tuh nasional. Pak Anies butuh itu. Kenapa? Supaya nyebutnya apa ya? Average atensinya jangan turun. Oke. Itu berat itu. Artinya dalam arti ngejaga atensi itu kan bagi para fans atau evangelis atau anak abah itu dia berusaha ngedorong jangan sampai turun nih gitu. Oke. Jadi dia butuh hook atau cantolan jangan sampai turun kira gitu. Momennya apa? Apapun momennya kalau bisa yang katakanlah gahar gitu ya, nyerang pemerintah itu pasti diambil. Ketika Palestina dan Gaza itu agak challenging tuh. Kenapa hero-nya udah Pak Prabowo nih gitu. Sementara selama ini kan anak abah itu kan Gaza, Palestina. Dan Pak Anies juga didorong-dorong sebagai jadi sosok penting atau center dari isu ini nih dia harus muncul gitu. Tapi kan tidak mudah itu. Karena apa? Pak Anies itu tidak punya partai. Oke. Jadi suara dukungan dia itu hanya dari si kelompok anak abah itu aja. Dan itu memang berat. Apalagi saat ini Pak Anies tidak menjabat jabatan apapun gitu ya Kang ya. Apalagi memang susah. Tapi kalau misalkan Pak Ganjar walaupun posisinya sama ya kepala daerah tapi berakhir dengan capres, paling tidak dia punya PDIP lah. Gitu. Nah, dalam menarasikan atau persona ini secara kreatif memang harus lebih kreatif. Gitu aja sih. Pak Anies ya maksudnya ya itu harus lebih kreatif karena kalau aja misalkan dia punya nyebutnya apa ya kayak punya kekuatan atau value yang bisa dibawa dia terus itu mungkin enak tuh. Saya kan dia nggak punya jadi kayak apa nyebutnya ya kayak kalau di Lord of the Ring tuh cincinnya masih dipegang gitu. Nah ini dia nggak punya cincin, nggak punya kayak Harry Potter punya sih dia juga nggak punya. Jadi akhirnya dia ke kiri ke kanan. Wah Pak Tom Lembong ikut Tom Lembong. Isunya reda cari isu lain gitu. Itu memang melelahkan baik dari Pak Aniesnya termasuk dari tim kreatifnya. Itu pasti challenging tuh. Iya, karena menarik banget Kang melihat sosok Pak Anies Baswedan gitu ya sama Pak Prabowo. Kadang-kadang kritik keras, tapi terkadang enggak nih. Jadi kayak hate love relationship aja gitu. Gitu kan unik ya Kang ya. Nah, kalau dari segi kreatifnya sendiri
memang harus gimana caranya adalah tetap nyantol di isu yang paling gede saat ini gitu ya Kang ya, intinya ya Kang ya? Intinya itu. Makanya tadi saya lupa menjawab yang tadi tentang ulang tahun itu, itu juga salah satu cara. Salah satu cara, Pak Anies, dan timnya itu ngambil hook karena atensi lagi ke sana dalam rangka dekat kebetulan ya antara ulang tahun Pak Prabowo dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran nih, jadi dekat. Jadi ketika dia jantol, nah memang kodenya adalah apakah ini ada kode apa nih kira-kira rekonsiliasi. Nah itu nggak tahu lah kalau kode kan, kalau itu kode sih menurut saya terlalu vulgar aja sih. Ya ampun kelihatan banget sih gitu. Nah karena kode itu dijawab juga oleh kode yang lain tentang si 11% itu kan. Jadi tiba-tiba udah ada tim lain yang menimpali itu dengan si 11%. Jadi perang narasi. Iya. Nah itu yang dibutuhkan tim kreatif sama strategi kreatif ini adalah apa nih? Bermain. Dia memang ya sekarang mah politik itu sudah kreatif ya. Jadi menarasikan, menyampaikan, memberi kode-kode, sinyal-sinyal. Terlalu vulgar juga salah, terlalu kecil juga nggak kebaca gitu loh. Itu tantangan sekali dan tapi menarik banget ya Kang ya. Iya. Dan kalau kita ngelihat sekarang ini banyak banget juga kan Kang, kayak kepala daerah. Bu Sherly lah kita bisa bilang. Ya. Dia aktif juga nih di media sosial kelihatannya Kang. Ya, Dan betul. menarik banget juga nih ngelihat sosoknya Bu cantik Sherly. juga aja mah. Cantik juga lagi ya. Berarti strategi kreatif sebagai politikus, sebagai pejabat negara, sebagai tokoh gitu. Sebenarnya yang paling sesuai itu apa sih Kang yang diambil, apakah kedaerahannya atau memang kalau sebagai capres tadi gitu karena Pak Anies dan juga Pak Ganjar ini udah beda levelnya, apakah harus membawa nih nasionalismenya gitu? Iya ini bagus banget nih. Jadi gini Trias, kalau Ibu Sherly ini sebenarnya benar-benar kalau saya lihat tuh waktu dia maju, ini kan sebenarnya bukan niat dia. Mendiang almarhum suaminya itu kan kayak yang udah menggebu-gebu, tiba-tiba dulu itu kan dia seperti istri yang gimana suami itu loh, mendampingi dia apa. Orang banyak berhitung tentang dia, dia mah akan jadi pasif lah pasti ya, dulu juga pasif kok. Ternyata entah bagaimana gue melihat Ibu Sherly ini kayak muncul dan tampil seperti kok dia kayak udah lama punya sense of leadership ya. Truk. Padahal kan dulunya kan dia istri yang ikut suami banget ya. Tiba-tiba kok begini. Itu pertama. Kelihatan dari cara dia ketika bertemu dengan PNS. Itu kayaknya dia legit banget mau ngomong apa ini ya. Kemudian adalah cara dia bertemu dengan publik. Nah ini yang nyambung kayak kata kamu. Apakah perlu rasa lokal atau nasional? Memang rasa lokal itu paling mudah dekat. Karena kita kan bahasa itu kan sama lah kayak kamu travel kemana. Rasanya pengen nanya, kalau terima kasih dalam bahasa ini apa sih? Dalam rangka kita jadi seperti pengen ramah gitu. Pemerintah itu atau kepala daerah itu kan kalau terlalu birokratis, terlalu kaku, dia ngomongnya kayaknya formil terus ya. Tapi ketika kayak Kang Deddy Mulyadi di KDM, terbalik itu kan kayak, bahasanya kok, tapi dapat proletarnya, dapat lagi pro rakyatnya. Sejalan tuh dengan Pak Prabowo yang selalu pro rakyat gitu loh. Ibu Sherly begitu juga ternyata. Ibu apa ini ketemu nenek-nenek. Jangan kata salaman, peluk aja dia tuh kayak nggak ada sungkannya. Jadi sama kayak Pak Prabowo lah, cium anak itu kan kayaknya cair gitu ya. Jadi beda. Pak Jokowi belusukan deket, pernah nggak sakrap itu? Nggak pernah ya. Ya salaman mah raja dan inilah kira-kira gitu ya, tetap dijaga gitu loh. Apalagi peluk-pelukan. Nah Pak Prabowo dari sebelum jadi presiden juga kan dia udah cium kepala anak, meluk. Mukanya lihat deh. Nggak ada sungkannya. Kayak seorang bapak yang ketemu, makanya jangan nakal ya. Lah anak SD teriak-teriak itu apa coba? Apa. Kamu gak boleh bolos. Itu kan kayak bapak ke anak gitu ya. Nah Ibu Sherly gue lihat dia bisa menjadi ibu warga Maluku Utara.
Nah, nyambung ke yang kreatif tadi, Trias. Kelihatannya dia sadar akan hal itu, ada tim kontennya dan tim kontennya lumayan jeli. Melihat yang begitu, dan Ibu Shirley kelihatannya juga sadar kamera tuh. Ketika dia mau ngapain, dia kayak ngasih kesempatan buat timnya untuk, gue mau kesini gitu loh. Iya. Kalau KD mah kayaknya udah kayaknya satu kepala tuh udah connect semua tuh. Nengok satu, udah tahu itu mesti apa. Jadi akhirnya Ibu Shirley itu ketika ketemu anak-anak sekolah, ada tuh. Jadi anak kampus mana yang asrama gitu ya, itu gembel banget. Tapi itu beneran kayak ibu buat mereka, anak-anak. Itu bagus banget. Itu apa ya, versi lain kalau Ibu Khofifah di Jawa Timur seperti ibunya para ibu-ibu pengajian gitu. Iya. Ibu Shirley itu ini, kira-kira gitu sih ya. Oh, wow, menarik banget Bagus, ya, iya. bagus ya. Dan kelihatan banget Bu Shirley kayak tegasnya ada gitu iya. Betul, tegasnya ibu gimana sih? Iya. Kamu jangan gini dong, kamu. Dan itu ada saya pernah lihat di video dia waktu pagi-pagi sidak gitu loh. Ini kenapa belum datang? Ini kenapa belum datang? Nah itu kalau saya lihat marahnya itu tuh marah kayak, kamu jangan gini dong. Itu kan bukan yang tapi dan orang sana ternyata sungkan juga ya ke si Ibu Shirley ini. Dia bagus kok ini. Oke, jadi memang kalau Bu Shirley ini cocok dengan kedaerahannya, jadi cocok relate sama masyarakatnya juga gitu ya Kang ya. Betul. Nah, artinya kalau misalkan sudah naik level nih ke arah nasional, apa nih Kang yang harus dilakukan strategi brandingnya buat para politikus nih? Karena kalau ngelihat masih lama nih 2029 nih, udah kesana aja. Tapi kerasa gak sih Kang kalau Pak Anies tuh masih nongol terus nih? Ya harus dijaga. Tapi kalau Pak Ganjar kok agak ngumpet nih. Nah ini ngelihat kayak gini gimana sih Kang? Kan tadi Pak Ganjar itu nggak mungkin stealing the spotlight karena dia itu punya PDIP. Sekarang siapa yang stealing the show? Pak Pramono Anung. Suka tidak suka, itu semua pendukung Prabowo juga sedang dia kok gitu loh. Emang Jakarta ini orang kelihatannya dulu kayaknya tiba-tiba oke juga nih gitu. Itu kebijakan Transjakarta dilebarin di kemana. Bohong lah kalau orang nggak suka itu gitu. Itu keren. Hanya memang tim kreatifnya yang menurut saya Pak Pramono itu kurang mengangkat itu. Jadi isinya itu tuh lebih kayak seremonial pejabat aja gitu loh. Iya. Jadi kayak kurang nyentuh ya gitu ya Kang ya. Iya, maksudnya cuman lagi penyambutan apa. Jadi dia belum menemukan nyebutnya apa ya, kayak persona Pak Pramono ini apa sih? Kalau tadi kan ibunya warga Maluku. Ini tuh apa? Ayo apa? Kalau Pak Kadem kan kayak balat urang gitu. Bapak aing balat urang. Jadi kayak dapat intinya. Nah, Pak Prabowo itu apa? Itu belum dapat. Jadi kebijakan itu bagus-bagus. Yang bahaya atau yang khawatirnya ketika si program-program bagus-bagus ini tapi tidak attach ke ininya. Tiba-tiba ada orang yang ngambil posisi itu nanti di ujung hari. Baru nyesel tuh. Kok kita yang kerja dia yang dapat ya? Itu hati-hati. Ya artinya saat ini memang di era media sosial, artinya gimana caranya adalah membuat sebuah cerita gitu. Storytelling namanya juga media sosial gitu ya Kang ya. Dan di storytelling itu namanya juga cerita ya. Kan ada karakter. Ada tokoh hero-nya, ada antagonisnya. Kita mau di mana? Kira-kira gitu. Oke, lu jagoannya, jagoan yang mananya nih? Jadi guru kan jagoan juga punya guru, punya sidekick, punya apa gitu ya. Cerita tuh begitu. Misalnya kayak Pak Prabowo. Ini kalau Pak Purbaya oke nih, bukan kamu, dia jadi kayak sidekick nih. Wah. Kalau dia ngambil posisi dan itu ternyata bisa kena, itu gawat itu dia. Ini bisa tiba-tiba muncul satu kontestan baru, namanya Pak Purbaya. Wow. Kenapa tidak? Dan jangan salah, Pilpres besok itu terbuka karena threshold kan sekarang udah. Wah, itu gokil. Nah itu pentingnya berstrategi. Jadi masih ada waktu lah. Artinya sebentar nih, hati-hati nih. Kita dulu boleh ngelihat hanya ada Mas AHY, kemudian ada RK, sempat ada RK, ada masih pada Pak Anies, ada misalnya Mas Emil Dardak gitu.
sebentar, ini perjalanan masih panjang dan udah mulai muncul yang baru-baru. Ibu Shirley lah. Iya, bener-bener. Iya. Shining semua nih soalnya nih. Kalau saya lihat shiningnya ini karena ada yang ngelapin, yaitu tim tadi itu ya, tim yang mendampingi. Nah yang ngelapin ini harus benar nih, kalau nggak sayang. Artinya Kang, walaupun masih lama nih ya pencalonan, thresholdnya juga udah kita tahu semua orang bakalan bisa mencalonkan diri. Artinya apa, harus dari sekarang juga nih memoles-moles para tokoh-tokoh yang nantinya akan, ini gimana nih Kang? Nah ini pertanyaan bagus yang $1 million nih. Karena gini Trias, dalam merangkai sebuah cerita itu kan sebenarnya kamu akan muncul itu kalau di saat atau di momen yang tepat. Itu kalau kita sebut dengan klimaks loh. Gitu loh. Nah klimaks ini pertama dirancang tuh susah. Artinya kalau kita mau rancang itu jangan-jangan kita jadi kaku gitu loh. Si pejabat yang kita lagi jaga ini terlalu kaku, susah banget ya gitu. Tapi kalau terlalu loose, bukannya nggak mungkin, itu nanti membuat munculnya kuda hitam dan kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Ada juga gitu. Nah strateginya yang kalau menurut saya adalah kuatkan personanya dulu. Jadi personanya ini apa? Nah beruntunglah kayak model KDM itu secara persona udah jadi. Persona itu kan apa ya, jenama diri dia lah, brandingnya itu. Misalkan kayak atributnya, gaya ngomongnya. Jadi kalau kayak di dalam sebuah cerita dia tuh jadi tokoh tuh udah jadi gitu. Sebagai tokoh siapa tuh udah ada atributnya, ada topinya apalah kan macam-macam gitu ya. Diulang-ulang itu tuh ya bisa jadi karakter gitu loh. Nah itu pertama. Nah yang kedua adalah dia harus punya yang namanya adalah apa sih yang menjadi tools dia atau jadi senjata dia dalam dia bekerja. Kalau Pak Purbaya kan enak ya, dia udah punya, dia megang kekuasaan anggaran, kuasa belanja. Jadi dia tuh udah punya itu. Jadi ketika contoh mau masuk liburan tahun baru dan Nataru. Oke, nanti pajak tiket apa jadi murah, tiket akan murah. Itu kan dan kalau kita punya kayak gitu ya. Enak ya, spotlightnya dari dia nih. Jadi dijagain. Nah, tinggal siapa timnya itu bisa menjaga maintain ini. Bahwa ternyata bisa nih, kita bisa dapat momen terus. Nah, oke. Nah sekarang kalau kayak Ibu Shirley, Maluku kan nggak mungkin akan ada event atau apa momen terus-terusan gitu loh. Tinggal dicari apa isunya. Yang saya tahu dampak hilirisasi paling bagus tuh atau yang punya potensi tuh Maluku Utara. Nah dia harus cari dari situ tuh. Katakanlah contoh nyata atau dampak nyata itu diambil dari sana. Akhirnya cerita itu akan menyebar kemana-mana. Walaupun terjadi di Maluku Utara. Tapi kan kalau kamu ngomong hilirisasi itu kan nasional. Iya kan? Skalanya isu nasional. Skala nasional. Presiden pun juga ngomong-ngomong. Sampai itu dia bisa membuktikan dampak itu nyata di masyarakat. Saya yakin itu jadi percontohan dan presiden pun akan ngomongin pasti. Nggak mungkin nggak. Di Jawa Barat apa? Ternyata Pak KDM mah turunnya ke infrastruktur apa semua dicek semuanya itu. Pada faktanya infrastruktur isu nasional. Bisa dia standing the show muncul dengan sebagai ini. Nah, Pak Anies apa? Terus Pak Ganjar apa? Ini yang harus dijagain dalam rangka apa? Itu tadi segini panjang. Ini gimana nih ngejagainnya? Persona udah ada, eventnya apa? Kalau misalkan personanya udah jadi nih, tapi dia pejabat, contoh nih. Pak AHY menurut saya dia udah menteri, Menko ya. Berarti kan dia bisa terus nih mencari event apapun. Sayangnya personanya belum dapat. 1 atau 2 kata buat Pak AHY apa? Susah kan? Iya. Putranya Pak SBY. Sementara kalau gue lihat Pak SBY itu sudah kayak udah kayaknya kamu bisa jalan sendiri. Saya mulai sibuk melukis aja. Kok saya jadi ingat kok sekarang jadi personanya malah Pak SBY. Iya Bener kan? juga sih jadinya. Loh. Bener ya. Gokil. Mencuri perhatian malah Pak SBY dengan karya-karyanya ini. Dan jadi persona baru. Iya. Itu kan kayak saya jadi mikir waktu itu gini Tes. Ini ada yang ngasih tahu atau memang natural aja ya Pak SBY bilang gitu. Lah dia datang ke pameran, datang ini. Kalau pikir-pikir ya, seniman tuh berapa banyak sih?
Iya. Kamu milih di crowd-nya sebenarnya nggak gede-gede amat. Iya. Pelukis itu Segmented banget lah. iya kan? Pertama. Itu kedua, menjadi seniman, ada loh seniman yang lebih banyak crowd-nya, yaitu musisi, dan dia pernah bikin album. Kenapa dia milih lukis coba? Kan tapi sosok dia sampai ada di kontennya dia tuh lagi gambar. Sejujurnya saya suka dengan karya Pak SBY. Jadi kayak, wah ini keren loh ini orang nih. Iya. Skillnya ternyata ada nih di seni. Wow. Saya kan mikir penyanyi, waktu nyanyi mah saya nggak suka-suka amat. Lukisannya bagus sih Kang. Lukisannya bagus. Iya. Bagus. Dan dia serius. Kalau aja ada orang ngerti itu yang dipakai alatnya, paletnya apa, itu serius itu. Makanya saya bilang, nggak mungkin ini kalau cuman atau ada tim yang ngapain milih pelukis atuh. Kecil itu crowdnya. Iya. Pak Aye belum nemu. Mas Aye kayak apa kesana kan sini. Jadi kayak, hati-hati loh kamu Menko, bisa tiba-tiba amit-amit ya kena reshuffle, kan jadi nggak punya momen tadi itu. Kalau Ibu Shirley masih ketahuan, dia masih punya apa ini terus lah, apa mainan terus yang tadi. Pak Anies susah, makanya tadi dia harus cantol sana cantol sini. Pak Ganjar susahnya karena apa? Ya karena harus tunggu PDIP. Pak Pramono kalau dia nggak bikin itu, personanya, karakternya, takutnya ya itu kesalip sama kuda hitam yang kita nggak tahu siapa. Artinya memang kebutuhan untuk personal branding ya harus terus berjalan. Dijaga. Walaupun memang kalau memang mulainya dari sekarang, cost-nya pasti gede banget kan ya kan. Iyalah, makanya yang paling betul saat melakukan personal branding itu untuk membangun persona, ya pas kerjaan. Gampangnya gini Trias, kamu suka nonton live TikTok nggak? Ya, suka lumayan. Ya kalau sesekali nonton lah ya. Kamu pernah lihat nggak ada live TikTok yang ngasih lihat mbak-mbak pelinting rokok kretek? Oh iya tahu. Iya, ini lagi kita mengejar target lah. Oh terima kasih ininya. Kamu sadar nggak? Dia tuh lagi melakukan personal branding dan menjadikan persona adalah saya bekerja untuk keluarga dengan begini apa. Akhirnya orang ada yang empati, ada yang simpati. Terima kasih. Padahal dia melakukan itu emang itu kerjaan dia tiap hari. Kembali lagi orang suka story-nya ya. Story-nya. Tapi karena itu kerjaan setiap ada lagi. Dia bikin konten tapi tidak selalu live. Supir angkot. Kerjaannya kalau udah sore itu ngelewatin sekolah, mau kemana? Orang Sunda ya, kemana? Ikut aja. Lah kan dia bikin nggak bikin konten pun harus narik angkot. Tapi dengan begitu dia nggak butuh panggung atau nggak butuh stage, nggak butuh lampu, nggak butuh kamera. Karena apa? Lah ini mah kerjaan gua tiap hari. Tinggal gua harus menarasikan apa agar pekerjaan saya punya relevansi dengan audiens saya, punya simpati, punya empati. Itu strateginya. Ada juga pedagang donat. Keliling-keliling ada orang itu, Pak apa ini mau nggak donat, dikasih gratis. Nah kalau dipikir-pikir lalu lu dagang tapi lu nggak bagi-bagiin donat, apa yang terjadi? Orang pada donasi ke dia. Iya. Tapi kalau misalkan kelihatannya donat oke nih, kita bikin yuk, kita jadi tukang bakso, oke, kita set up yuk gerobaknya apanya, padahal dan dia bukan tukang bakso, kan cost ya. Nah para kepala daerah atau menteri, kan kerjaan kamu kan memang sudah itu. Tinggal kamu mau memanfaatkan itu sebagai sarana narasi kamu atau tidak, itu aja. Molesnya gimana Molesnya nih? gimana? Oke gak nih? Mengkomunikasi, itu harus kreatif. Salah-salah, ini bukannya kayak Pak KDM kan, bukannya kerja malah konten terus, jadinya gitu. Tapi kalau dia karena kerjanya bener, yang belain siapa? Warga. Enggak, dia bener kok. Nah itu maksudnya. Iya, paham Kang. Kira-kira Menarik gitu. banget nih Kang. Tadi ngebahas juga soal live di IG atau live di TikTok gitu. Nah zaman sekarang banyak banget nih platform media sosial yang bisa kita gunain buat branding. Kembali lagi kita harus punya strategi kreatifnya kayak gimana gitu kan Kang. Tapi yang perlu kita lakukan sekarang ini Kang, sebagai entah tokoh, entah pejabat, atau mungkin yang kita pengen jadi influencer lah gitu. Munculnya mau di mana dulu sih? Apakah TikTok dulu kah? Apakah IG dulu kah? Atau memang masing-masing orang punya ceruknya masing-masing, punya segmennya masing-masing gitu Kang? Jadi memang kebetulan
kita ini diuntungkan, tim narasi atau tim kreatif itu diuntungkan dengan platform itu sebetulnya sudah menjadi pembeda audiens. Contoh misalkan kita mau nargetinnya itu ke orang tua atau guru atau yang senior citizen gitu ya, ya Facebook. Facebook itu kan isinya reuni, jaga kesehatan, panjang umur, ini ada obat bagus. Ya Facebook itulah gitu loh. Jadi ketika misalkan ada seorang pejabat atau tokoh kepala daerah yang mau ngomongin tentang targetnya ke sana, manfaatkan platform Facebook lah gitu. Tentang cek kesehatan, tentang ya kayak gitu-gitulah. Nah, kalau yang berhubungan dengan katakanlah hal-hal yang lebih pelajar, sekolah orang pinter, universitas, kemudian aktivis nah itu mungkin LinkedIn, gitu. Itu yang pinter-pinter lah. Model AHY itu kayak cocok tuh dia. Atau Mas Emil Dardak tuh cocok banget tuh materi-materi. Jadi menjelaskan kebijakan dengan sangat scholar tuh ya di situ tepat ya kira-kira gitu. Dengan bahasa rumit lah. Nah sementara buat yang lebih ke interaktif ke publik, terima kasih itu X lah. Itu masih oke. Nah untuk yang umum itu Instagram. Instagram itu rasanya paling aktif, bentuknya masih bisa gambar tapi orang di Instagram itu masih ngeliat gambar tapi masih juga ngeliat caption, masih bisa gitu loh. Dan lebih menarik lagi kita bisa naruh dalam bentuknya video atau animasi dalam bentuk story dan reel. Jadi umumnya kalau bentuk target ya tadi itu. Misalkan target kebijakan yang berhubungan dengan guru atau dosen ya mungkin ya di Facebook atau di LinkedIn yang kayak gitu. Nah itu timnya tuh harus mudeng tuh kayak gitu-gitu. Apalagi sekarang hadir di satu podcast tapi dipotong-potong. Clipper ya. Jadi clipper pendek-pendek itu. Nah klipnya itu ya udah yang ngomongin ini cocoknya di sana karena ini untuk targetnya orang-orang yang dewasa. Oh ini yang lebih anak sekarang nih yang bercanda-bercanda lucu-lucu mungkin di TikTok ya gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi memang segi kreatif, segi branding harus tetap ada risetnya dulu nih yang pasti untuk penempatan yang tepat gitu ya Kang. Sebetulnya gini, kenapa sih untuk bikin materi atau bikin konsep kreatif itu butuh katakanlah data dan riset? Sebetulnya biar kita nggak liar atau nggak wasting. Karena kalau kamu mau lucu-lucuan, ya mau lucu tipe A sampai tipe Z juga ada. Tapi mana yang kena kan susah ya. Nah paling enak adalah daripada harus mencoba A sampai Z. Ketika kita data atau kita riset, ternyata yang bagian D nih atau F nih gitu. Ya udah itu aja. Jadi fokus di situ gitu ya Kang. Akhirnya apa yang kita kerjaan itu lebih sangkil dan mangkus. Efisien dan efektif. Duh bahasanya saya pusing tuh Kang. Itu bahasa LinkedIn itu. Jadi karena kan kita maraton, bukan sprint. Jadi jaga pace gitu loh. Lu jaga pace. Jaga napas, jaga semua gitu loh. Kalau dalam sebuah cerita kan kita harus jaga dramaturgi. Kita terlalu serius dan menggebu-gebu, wah itu jadi kayak blop udah naik gitu loh. Nah ini kasusnya Pak Purbaya, ini kejadiannya susah nih. Karena apa? Lu udah naik. Jangan sampai ini naik nanti itu sudah. Nah bahaya. Secara grafik jangan sampai turun. Gimana caranya ini naik tapi oke pelan-pelan aja. Karena apa? Kan masih berapa tahun tuh kita? Kira-kira gitu. Masih jauh gitu ya Kang ya? Ya nggak jauh-jauh amat sih. Karena kan efektifnya 3 tahun loh. Ya benar juga sih. Iya tahun udah pada sibuk masing-masing gitu nanti. Oke menarik banget Kang. Nah kalau misalkan kita ngelihat nih Kang, kan yang sebenarnya personal branding berhasil, bisa disebut berhasil kalau relate sama audiensnya. Dan menciptakan rasa dekat gitu ya. Kayak Pak Purbaya tadi gitu. Jadi kita ngeliat wah ini rebel banget, kayaknya gayanya gua banget nih gitu. Nah untuk mendapatkan hal itu pasti kan banyak strategi yang perlu dilakukan. Sulit pasti kan ya Kang ya. Ada tips nggak nih Kang gimana nih ya supaya menemukan buat sikap orang-orang tadi itu ya. Orang-orang tadi itu. Kalau menurut saya ya, yang bisa dilakukan itu adalah pertama emang observasi. Jadi harus ada orang terdekat dari orang itu yang sebenarnya yang sudah mengenal dia lama. Itu adalah orang-orang terdekat itu misalkan entah itu anaknya, entah apanya gitu ya. Apalagi atau asistennya.
Jadi bisa tanya lewat dia, Iya. dia gimana sih. Nah, si tim inilah yang harus dekat, nanya. Nah, nanti mengkonfirmasinya itu di saat-saat misalkan gini deh. Misalkan saya lagi apa ya? Saya harus mendampingi atau lagi membuatin siapa misalnya? Katakanlah Pak Anies lah. Pak Anies, Saya harus membuat personanya Pak Anies itu seperti apa agar dia punya personal branding gitu ya. Pertama saya harus cari orang dekatnya. Siapa sih yang dekat yang udah lama banget dampingin Pak Anies terus itu loh. Saya akan tanya, Pak Anies itu gimana sih orangnya? Nah, saya harus bikin nih kayak list pertanyaan yang membantu saya bisa mendapat kira-kira karakternya apa, hobinya. SWOT-nya gitu ya Kang? Ini apa semua. Termasuk saya harus dapat yang namanya apa nyebut red button lah. Tombol merah. Tombol merah itu red button tuh gini. Dia ini paling sensitif kalau gua tanya apa sih. Katakanlah gitu. Misalkan red buttonnya Pak Anies ada ketika ngomong, Pak Anies kok gemukan sekarang gitu ya. Wah itu dia enggak salah. Nah dari situ saya harus tahu nih counternya apa. Supaya tiba-tiba ada stuntman di wartawan nanya itu, Pak Anies kok gemukan, itu bisa berubah seketika muka dia tuh. Nah itu tuh hati-hati tuh. Nah itu ketika saya udah tahu semua, saya harus konfirmasi ketika saya ketemu Pak Anies. Bukan dengan ditanya, ada isu apa, Pak itu ada isu ini, Bapak nggak mau masuk dengan, nah gue udah dapet kan tuh. Ternyata dia jagonya tentang buku misalnya. Pak itu isu itu bagus ya Pak, Bapak kaitkan dengan buku judulnya ini. Kalau Bapak nggak ada waktu, saya bisa bikin resume, Bapak ngomongin pas bagian ini. Dia akan nyaman karena gue tahu dia senang baca buku, kira-kira gitu. Pak Prabowo kan senang baca buku ya. Jadi ketika digituin, gampang nih. Wah ini isu ini cocok nih kalau gue kaitkan dengan ini. Ada isu bencana, dia orangnya sangat empati. Gue masuknya lewat mana. Jadi ketika gue nawarkan, Pak Bapak begini aja Pak. Dia gak akan nolak lah. Karena dia suka. Nah ini sebagai konfirmasi aja. Dari yang 10 ini ternyata emang dia suka yang 6 ini aja. Udah 6 ini kita dorong terus. Kita pikirin ada peristiwa atau apa, 6 ini kalau bisa masuk terus nih. Nah dengan begitu ini berjalan, dia udah nyaman dan mulai fasih. Baru saya masukin atribut-atribut yang bisa melekat ke dianya. Entah jaket, entah kemeja putih digulung, apapun lah. Untuk merepresentasikan. Jadi pembeda itu. Nanti dari situ itu berjalan. Baru ketika dia udah fasih, kita sampein. Pak, Bapak itu kerennya di sini. Dan Bapak nggak sadar kapan Bapak udah lama. Jadi kayak berarti mudeng Pak ya. Berikutnya Pak, setiap sadar kamera Bapak ingat 6 ini semua. Langsung tuh dia turun mobil, kamera nyala. Saya harus apa? Jadi dia nggak apa itu, orang langsung dapat ininya. Dan itu enaknya buat tim kreatif yang jagain konten dia. Dapat Nah, itu enak banget. Karena poin-poinnya udah jelas ya, mereka tahu apa terarah yang lah. terarah Iya. ya. Dan itu di kasus apapun, peristiwa apapun, ya nemu aja colokannya gitu. Gitu aja. Sama ketika tiba-tiba saya tahu ada dia harus datang hadir di acara undangan dan saya tahu ada kemungkinan kejadian seseorang atau berapa orang mencet tombol merah tadi, saya harus ingetin, Pak, ini FYI, di acara itu adalah begini-begini dan ini akan kemungkinan ini pasti akan ngomongin postur tubuh, makan apa semua ini. Bapak apa-apa atau tidak gitu. Saya nggak apa-apa. Oke, jika sampai nanti ada yang tanya ini, Bapak jangan jawab ya. Digituin aja. Asik banget ini, detail banget ya pembahasan kita. Tinggal dicobain nih. Wah saya siap deh jadi influencer nih Kang. Karena dengan begitu akhirnya si orang yang kita jagain dia merasa bener dijagain gitu. Nah seringkali tim yang mengawalin itu yes man gitu. Bapaknya sukanya ini. Loh iya justru yang sukanya apa ya lu jagain terus itu. Nah ketika ada yang gak suka sebisa mungkin ya sekarang ada undangan ngomongin apa, wah nih bapak mah gak suka nih, janganlah ngapain diiniin gitu loh. Ya harus sesuai karakter dia juga jadinya ya. Maksudnya itu karena dengan begitu dalam perjalanan kita ini sedang kayak membuat sebuah karakter atau tokoh dalam sebuah cerita. Nah ceritanya kita bikin tuh, wah ini kan bisa jadi naik kadang turun, kadang hilang itu perlu. Bener.
menghilang itu sometimes itu penting lagi. Oke. Nggak akan bikin kita benar-benar menghilang, Kang? Jangan, maksudnya kalau kata Iwan Fals itu adalah simpanlah rindumu, jadikan kenangan agar tak usai mimpi panjang ini. Jadi gimana caranya fans itu Nyari-nyari. nyari dan jangan dibikin kelar gitu. Jadi ada lagi. Jadi kangen tuh ada terus itu loh. Oke. Tapi kalau ada muncul terus apa klimaks terus gitu ya. Iya. Itu lelah loh itu. Aduh, capek banget ya. Dan di saat orang itu udah lelah, tiba-tiba ada yang tahu tombol merah itu, jebret diambil situ. Dia bikin hal yang negatif. Tuh kan, nah udah tuh. Ya, jadi artinya ngeri tuh. Ceritanya dibikin kayak drama, ada naik turunnya gitu Drama ya Kang. tuh Jadi dinamis ya Kang. Betul sekali. Wah, seru banget. Betul sekali. Nah Kang, ini yang terakhir deh Kang. Ya. Closing statementnya nih dari pembahasan kita yang banyak ini. Waduh. Closing statementnya adalah buat teman-teman tim kreatif, para pejabat atau aparat atau ya menteri dan wamen dan lain-lain. Sadari bahwa di sana itu ada banyak tim juga. Dan mereka membuat cerita masing-masing juga. Dengan penokohan masing-masing juga. Dan kita tidak pernah tahu tokoh yang kita lagi pegang ini menjadi tokoh apa di kementerian. Apakah lawan, apakah teman, apakah konten, apa pesaing gitu. Jadi ya dijagain lah. Pokoknya kita harus menjaga ya supaya pace-nya tuh tetap terjaga gitu ya. Sampai nanti kalau mau nyalon gitu ya. Kalau ya mau nyalon kayak mau apapun masih bisa kan, ya kan nggak sih? Iya. Oke, terima kasih banyak Kang Moto. Terima kasih Trias, thank you juga nih. Seru-seru Kang. Oke, semoga kita bisa ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi bareng Kang Moto. Dan bareng Trias. Di Kreatif Ini. Bye-bye.